Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, kita awali dengan doa pembuka seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ayat ke-13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi
ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا sampai ayat 17 dulu ya. Di ayat mulai dari ayat berapa tadi? 13 sampai dengan 17 ini yukhbiru ta'ala annahu azza wa jalla la'azimu qudratihi wa sa'ati li'azimi qudratihi wa sa'ati ilmihi wa hikmatihi fi tadbiri, bahwa Allah Ta'ala memberitahukan karena besarnya kekuasaan Allah serta luasnya ilmu Allah
serta hikmahnya dalam hal pengaturan Allah terhadap makhluknya. Apa yang diberitahukan? Alzama kulla insanin ma qada bihi lahu min amalin wa ma yatarattabu 'alal amal, yaitu Allah telah menetapkan bagi setiap orang, setiap manusia apa yang telah ditetapkannya bagi setiap insan itu berupa amal perbuatannya serta akibat dari amal perbuatan itu, baik itu bahagia ataupun celaka di dunia dan akhirat. Di mana ketetapan Allah ini tidak akan bisa meleset, juga tidak akan bisa ditangguhkan. Seakan-akan begitu, seakan-akan marbutun bi'unuqi, seakan-akan ketetapan Allah itu terikat di leher setiap insan. Ya, nah makanya pada kalimat ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kulla insanin, dan pada setiap insan, setiap manusia, alzamnahu kami kalungkan padanya. Maksudnya kami tetapkan, kami kalungkan itu apa? Catatan amal perbuatannya, ta'irahu, ya catatan amal perbuatannya, fi unukihi, pada lehernya. Nah, seakan-akan begitu. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat nanti kami keluarkan baginya kitaban, sebuah kitab, yaitu catatan amal, yalqahu, yang dia dapat menerimanya, mansuran, dalam keadaan terbuka, ya dalam keadaan terbuka. Begitu, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu. Jadi ta'ira itu ai amalahu wa ma quddira lahu min sa'adatin wa syaqain. Amal perbuatannya dan apa yang telah ditakdirkan atau ditetapkan untuknya, bahagia ataupun celaka. Seakan-akan itu telah melekat gitu pada lehernya. Jadi sudah ada kepastian dari Allah. Begitu. Masalahnya adalah tidak ada seorang pun yang mengetahui takdirnya, ya, sehingga kita nggak bisa bergantung pada keterangan ini. Ya sudah, kalau begitu tinggal menunggu takdir Allah saja, ya, nggak bisa. Jadi at-ta'ir itu menurut bahasa Arab artinya at-ta'ir itu adalah al-hazzu, bagian asalnya, ya, yakni ma waqa'a lisyakhsi fil azal bima huwa nasibu, apa yang terjadi pada seseorang yang telah ditetapkan sejak ajali dan itu merupakan nasib dirinya, itu bagiannya. Baik itu berupa apa? Minal aqli wal fahmi wal amal wal umri wal rizki was sa'adah was syaqawah. Baik berupa akal, kecerdasan, pemahaman, amal perbuatan, umur, rizki, kebahagiaan, kecelakaan. Itu disebut ta'ir, ya. Ta'ir. Maka diterjemahkan singkatnya, ta'ir itu adalah amal perbuatan. Ya, amal perbuatan seseorang.
Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan yang dimaksud ta'irahu itu adalah amaluhu wa ma qaddara alaih, yaitu amal perbuatannya dan apapun yang telah ditetapkan untuknya, fahuwa mulazimuhu aina makana, maka apapun ketetapan ini terus melekat, lazim itu melekat pada orang itu dimanapun ia berada. Ada lagi sebahagian ulama menafsirkan ta'irahu itu adalah khairuhu wa syarruhu ma'ahu la yufariquhu hatta yuhasibahu bih, bahwa kebaikan dan keburukannya tetap bersamanya, tidak akan berpisah dengannya sampai dia menjalani hisaban berdasarkan amal perbuatannya itu. Begitu ya. Khairuhu wa syarruhu ma'ahu. Demikian pula keterangan lain bahwa arada bitta'ir ma qadallahu alaih, apa yang telah Allah tetapkan, Allah rencanakan baginya, annahu amiluh, bahwasanya dia akan melakukan itu wa huwa ta'irun ilaihi min sa'adatin aw syaqawa. Itu summiya ta'iran ala adatil Arab, disebut ta'ir sesuai dengan adat kebiasaan orang Arab, katanya ya fi makanat tatafa'al wa tatasya'am bihi minat ta'ir, di mana orang Arab biasanya suka tafaul pada burung yang terbang gitu. Disebutnya tuh apa? Tatayur tuh. Tatayur. Menentukan nasibnya itu pada burung yang terbang begitu. Kalau ke sebelah kanan itu pertanda baik, berarti misalnya gitu, sebelum mereka melakukan perjalanan itu, nah jadi mengundinya itu melalui burung. Kalau ke kanan baik, jalan. Kalau ke kiri terbangnya, wah buruk nih. Nah nggak jadi, nah begitu. Nah, jadi penentunya itu adalah ta'ir itu gitu. Nah, jadi dihubungkan dengan kebiasaan itu, maka disebut ta'ir amal perbuatan manusia di ayat ini. Dan bahwa nanti di hari kiamat kami akan keluarkan baginya satu kitab. Nah, kitab apa? Catatan amal ya, yang dimaksud itu. Catatan amalnya. Nah, catatan amal yang akan dia terima. Imam Al-Hasan mengatakan, katanya busitat laka sahifatun wukila bik malakani, bahwa telah dihamparkan bagimu dua lembaran untuk catatan, di mana dua malaikat ditugaskan untuk memperhatikanmu ya, dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Adapun yang di sebelah kanan maka ia mencatat kebaikan-kebaikanmu, sedangkan malaikat yang berada di sebelah kiri dia mencatat keburukan-keburukanmu. Maka apabila engkau telah mati, lembaran itu akan dilipat dan dijadikan bersamamu di dalam kubur sampai nanti kamu keluar dari kubur itu di hari kiamat, maka lembaran itu pun akan dibuka. Nah, itu ada keterangan begitu ya. Nah, jadi kanan kiri kita itu dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, berarti ada malaikat yang siap mencatat ya, ada malaikat yang siap mencatat. Kalau di surat Qaf dinyatakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah ada satu lafaz pun yang terucap
melainkan ada malaikat pengawas yang selalu mencatat. Jadi setiap kalimat, setiap kata yang keluar dari lisan kita ini akan dicatat oleh malaikat. Gitu. Ai wa fi yaumil qiyamati yukhrijullahu ta'ala likulli insanin kitaba amalihi. Bahwa pada hari kiamat nanti Allah akan mengeluarkan bagi setiap insan catatan amalnya, fayalqahu mansuran ay maftuhan amama, maka ia akan menerimanya dalam keadaan terbuka di hadapannya. Begitu. Dalam keterangan ayat ini mah terbuka di hadapannya. Lalu apa yang disampaikan oleh Allah kepada orang itu? Iqra kitabak. Nah, lanjutannya apa? Ayat ke-14. Iqra kitabak. Bacalah kitab catatanmu itu. Ya, iqra kitabak. Kafa binafsikal yauma alaika hasiban. Cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas amal dirimu sendiri. Gitu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiban. No, sekarang mah kamu udah bisa menghitung sendiri tuh catatan amalmu, kan ada di situ catatannya. Ya. Iya, kita nggak pernah nyatet, tapi tidak akan pernah hilang. Semua yang pernah diperbuat ada catatannya di situ. Ya. Ya, makanya ada baiknya sebagai bentuk pelajaran dan peringatan buat kita. Itu, coba sesekali dalam sehari saja misalnya ya, semua yang pernah kita lakukan itu dicatat. Kebaikan ataupun itu keburukan, coba ya. Nanti mau tidur diperiksa tuh. Waduh. Iya. Kira-kira banyak hal yang baik atau yang buruk nih kira-kira. Aduh. Males nyatetnya ya. Males nyatetnya sih, ya Allah. Kenapa? Kalau saja kita mau melakukan itu, pasti kita akan mendapati seperti apa diri kita ini dan ada kesadaran untuk mengoreksi. Ya Allah, ternyata hari ini saya banyak catatan buruknya nih. Kalau masih di dunia sekarang, kita masih punya kesempatan memperbaiki. Ya kan? Waduh, besok jangan begini lagi ah. Kan begitu? Oh, ternyata kalau dicatat mah tuh baru ketahuan masih tekor saya nih ternyata. Banyakan dosanya nih. Gitu. Banyakan dosanya tuh. Aduh, mungkin kalau kita sendiri yang nyatet sih ya pasti males. Bagusnya sih ada aplikasi ya. Nah, yang bisa merekam begitu apa yang kita lakukan begitu ya. Ada juga paling agenda-agenda harian aja ya yang kita rencanakan mau apa begitu. Tapi kalau catatan yang sudah dikerjakan makanya belum ada tuh. Nah, kalau ada bagus juga itu yang dimaksud. Mungkin juga yang dikatakan Umar bin Khattab itu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab. Ya, begitu. Nah, Imam Al-Ghazali sebetulnya memberikan arahan begitu. Itu. Bahkan arahannya bukan hanya mencatat tetapi merencanakan. Jadi membuat schedule, rencana nih. Hari ini mau kemana, mau apa saja. Nah, supaya terarah, terjaga dan disiplin kita. Ya. Iya, di dalam Bidayatul Hidayah kan begitu. Nah, kalau tadi yang saya sampaikan, kita berusaha mencatat apa yang pernah kita lakukan. Cuma kayaknya kalau keburukan malas nyatetnya ya. Nah, itu. 1 jam yang lalu baru saja menggunjing orang misalnya gitu. Aduh, malas nyatetnya juga.
Karena kalau mengandalkan ingatan, bisa jadi mungkin kita nggak ingat tuh. Dari sejak bangun sampai nanti mau tidur, kita ingat-ingat lagi pas mau tidur, ngapain aja ya tadi saya. Nah bisa jadi mungkin nggak ingat kan. Kalau menugaskan orang ya kita harus bayar. Ya, gitu. Tolong catat ya, gitu. Apapun yang pernah saya lakukan nih, gitu. Bayar kita, ya. Nah ini ada malaikat setiap saat yang kita nggak sadar, kita nggak lihat, tapi terus bekerja nggak pernah berhenti. Bahkan kita tidur, malaikat pencatat amal ini tidak pernah tidur dan tidak pernah lengah. Ya, begitu. Jangan curi-curi kesempatan. Nih, Raqib Atid lagi di mana nih? Saya mau maksiat dulu. Mau ngumpet, tidak bisa kita, ya. Tidak bisa karena tidak pernah lengah itu keduanya, mencatat amal perbuatan kita, dan nanti hasil catatan itu akan dibukanya kapan? Di hari kiamat. Kalau tiap malam disodorkan, kita bisa koreksi langsung ya. Nih catatan amalmu nih hari ini, gitu. Waduh, tapi nanti hari kiamat. Sehingga kita banyak nggak sadar, seakan-akan udah baik aja ya, banyak melakukan kebaikan, nggak sadar banyak dosa. Begitu dibuka nanti di hari kiamat, masya Allah, kan udah nggak punya kesempatan lagi untuk memperbaiki itu. Nanti mah, aduh, tinggal penyesalan dong, ya. Kalau seandainya nanti dibukanya baru di hari kiamat. Wa yuqalu lahu iqra kitabak alladhi ahsalaka amaluka kulluh falam yughadir minhu saghiratan wala kabiratan. Bacalah catatan amalmu yang mencatat menghimpun semua perbuatanmu, tidak meninggalkan sedikit pun yang kecil dan yang besar. Semua catatannya ada di situ. Iya. Iya. Catatan amal yang pernah kita lakukan itu. Kalau ini mah catatan amal ya, yang pernah kita lakukan. Kalau ketetapan untuk kita itu adanya di Allahul Mahfuz kan. Itu catatannya di Allahul Mahfuz. Iya, lembar kerja. Dan itu nggak bisa dihapus ya. Kalau sudah nanti di akhirat mah. Terus gimana dong? Bisa nggak dihapus yang pernah dicatat? Bisa, selama kita masih hidup mah, dengan tobat, ya, istighfar yang banyak, minta ampun pada Allah, ya, ya insya Allah terhapus catatan-catatan buruknya itu. Nah gitu caranya. Kalau mengoreksi catatan Raqib Atid kita nggak bisa, ya sudah, ingat-ingat saja apa yang pernah kita lakukan dari dosa kita, buru-buru minta ampun, istighfar pada Allah, ya. Ya, kesempatan kita udah nggak banyak. Tuh, untuk mengingat dosa puluhan tahun yang lalu juga mungkin daya ingat kita udah nggak bisa mengingat itu. Maka yang perlu kita lakukan, tidak perlu banyak meminta, udah minta ampun aja deh, itu tiap saat, ya. Seandainya pernah melakukan dosa yang saya sadar atau nggak sadar, ya Allah ampuni ya Allah, udah gitu. Nah, minta ampun pada Allah, terimalah tobatku ya Allah, udah gitu aja ya, gitu. Yang usia sudah 50, 60 deh, udah usah banyak permintaan gitu ya. Udah minta ampun aja deh udah ya gitu. Minta ampunan saja sudah, itu yang lebih baik. Baik.
kafa binafsikal yawma 'alaika hasiban ay yakfika nafsuka hasiban li a'malika. Cukuplah bagimu saat ini dirimu sendiri yang menghitung amal-amalmu itu. Muhsian laha 'alaik ayyuhal ihsan. Silahkan gitu, kamu hitung sendiri tuh amalmu itu, hai insan. Dihitung, disuruh dilihat sendiri ya. Ya kita nggak akan bisa protes dong. Nanti kalau dibukanya di hari kiamat maya, nggak bisa. Tidak akan ada catatan yang keliru. Loh, kok ada ini? Saya nggak pernah melakukan ini loh. Nggak bisa kita protes begitu. Ya, nggak bisa. Catatannya lengkap gitu. Catatannya lengkap dan tidak akan ada yang keliru. Oke, nah kira-kira pesannya apa sih Allah menyampaikan ini nih? Pesannya apa kira-kira? Allah menyampaikan bahwa setiap orang sudah ditetapkan amal perbuatannya dan juga semua yang dilakukannya tercatat dengan rapi dan akan dia baca sendiri nanti di hari kiamat. Apa pesannya itu? Kira-kira Allah menyampaikan ini supaya kita mawas diri, hati-hati begitu ya. Pikirkan apa yang akan dilakukan, pikirkan dulu akibatnya sebelum terjadi. Itu idza aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu, kata Nabi. Apabila engkau mau melakukan sesuatu, maka pikirkanlah akibatnya terlebih dahulu. Fa in kana khairan famdi. Jika ternyata hasil pertimbanganmu, akibat dari apa yang akan kau lakukan itu baik, silahkan lakukan. Wa in kana syarran, kalau ternyata buruk, fantahi, berhentilah, jangan lakukan. Nah, jadi jangan mikirnya setelah terjadi. Nyesel saya. Nah, kan? Itu makanya tidak ada yang menyesal duluan, ya. Gitu. Pasti belakangan penyesalan itu. Nah, makanya pikirkan selalu apa yang hendak kita perbuat. Mau mengatakan sesuatu, pikir-pikir dulu. Jangan asal bicara. Mau melakukan sesuatu, pikirkan terlebih dahulu, baik atau buruk akibatnya. Kalau masih ragu antara baik dan buruknya, maka lebih selamat jangan lakukan itu. Kalau masih ragu, maka seorang mukmin hanya akan mengatakan, hanya akan melakukan suatu tindakan yang memang betul-betul sudah dipastikan bahwa itu baik. Itu ya. Kalau yang masih ragu-ragu kebaikannya, dia nggak akan berani melakukan itu, tidak akan berani mengatakannya. Gitu. Nah, itu tujuannya ayat ini disampaikan supaya kita hati-hati. Kenapa? Khawatir apa yang kita lakukan ini sesuatu yang buruk, kita nggak sadar karena malaikat pencatat amal mah tetap mencatat itu. Ya, dan pasti akan menghisab kita nanti di akhirat. Nah, itu yang kita khawatirkan, itu banyak dosa yang kita nggak sadar kita melakukan dosa itu, dan ternyata tercatat ada tuh pada catatan amal itu. Makanya supaya itu tidak terjadi lagi, ya, kalau yang kemarin makan sudah lewat, nggak mungkin lagi kita pikirkan, tinggal ditobati saja. Nah, maka ke depan berarti supaya tidak seperti itu, maka pikirkan terlebih dahulu, berpikirlah sebelum bertindak, ya, sebelum berucap. Nah, gitu kira-kira maknanya ya. Nah, jangan asal bicara, jangan asal bertindak. Manih tada fa inna ma yahtadi li nafsi
Manih tada, siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk kebaikan dirinya. Wa man dhalla, dan siapa yang tersesat, fa innama yadhillu 'alaiha, maka sesungguhnya akibat dari kesesatannya itu juga hanya akan menimpa dirinya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seseorang tidak akan memikul, seseorang yang berdosa, wazirah itu tidak akan memikul dosa orang lain. Wa ma kunna mu'azzibina, dan kami, kata Allah, tidaklah mungkin akan menyiksa seseorang atau suatu kaum hatta nab'atsa rasulan, hingga kami mengutus seorang rasul, seorang utusan untuk memberi mereka peringatan. Tuh, gitu. Setelah Allah memberitahukan dan menjelaskan itu yan bagi an ya'lam, tentang sesuatu yang seyogyanya diketahui, maka Allah pun memberitahukan bahwa manih tada al yauma, siapa yang hari ini dia mendapat petunjuk sehingga kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman pada perjumpaan dengan Allah, beriman pada janji dan ancamannya, lalu mau melakukan amal saleh, membersihkan diri dari perbuatan syirik dan maksiat lainnya, maka semua yang diperbuatnya ini akibatnya akan kembali pada dirinya. Apa itu? Huwallazi yanju minal azab, itulah yang akan menyelamatkan dia dari azab. Itu wa yas'adu fi daris sa'adah, dan dia akan merasakan kebahagiaan di tempat kebahagiaan atau di negeri tempat kebahagiaan, yaitu di surga nanti. Tapi jika dia tersesat dari jalan petunjuk, fakazzaba walam yu'min, sehingga orang itu mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau beriman kepada Allah, mempersekutukan Allah, tidak bertauhid, melakukan kemaksiatan, walam yuti, tidak mau melakukan ketaatan, maka semua perilaku kesesatan itu pun akan kembali akibatnya pada dirinya sendiri. Huwallazi yashqa bihi, dialah yang akan celaka karena sebab perbuatannya itu. Wa yu'azzabu fi jahannam, dan dia pula yang akan disiksa di dalam jahannam, dari azabi wasyaqa, yaitu tempat azab dan kecelakaan. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidak ada itu seorang pendosa yang memikul dosa orang lain. Itu wazirah alhamilah lahu, yang membawa dosa itu tidak ada seorang pun. Itu wala tahammala yaumal qiyamati wala tahmilu yaumal qiyamati nafsun asimah isma nafsin ukhra, isma nafsin ukhra. Tidak ada di hari kiamat nanti seseorang yang berdosa dia akan memikul dosa orang lain. Tidak ada. Bal kullu nafsin tatahammal mas'uliyataha binafsiha, akan tetapi setiap diri akan memikul tanggung jawabnya sendiri-sendiri, kecuali tetap ada kecuali. Kecuali apa? Kecuali sesuatu perbuatan yang ia dianggap sebagai pelopor dalam perbuatan itu dan diikuti orang lain. Walaupun dia sudah tidak melakukan itu lagi, tetapi dia dianggap memberi contoh, dia dianggap sebagai pelopor dalam hal itu, maka
kalau itu kebaikan, setiap ada orang yang melakukan kebaikan seperti dia, Allah catatkan pahalanya juga terus ngalir untuknya. Tapi kalau keburukan, dosanya yang ngalir itu berarti, ya. Maka jangan menjadi pelopor dalam keburukan, ya. Jangan jadi pelopor dalam keburukan. Jadilah pelopor dalam hal kebaikan, ya. Tinggalkanlah jejak-jejak kebaikan, jangan meninggalkan jejak-jejak yang buruk, gitu Pak, ya. Jadi ayo buat jejak supaya ada orang yang bisa melanjutkan nanti, agar setelah kita meninggal dunia, nah pahalanya tidak berhenti. Tentu itu tidak bertentangan dengan ayat ini, bahwa setiap orang hanya akan memikul tanggung jawabnya masing-masing, itu karena kaitannya dengan yang membuat jejak tadi. Kenapa dia masih kebagian pula akibatnya baik ataupun buruk? Karena itu ketika ia diikuti orang lain, setiap kali orang lain melakukan hal yang sama, itu dihitung seakan-akan dia yang melakukan itu. Gitu ya. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di. Siapapun orangnya yang membuat sunnah dalam Islam ini, jejak maksudnya berupa jejak kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala karena kebaikan itu, dan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan itu setelah dia tidak ada. Nah sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat sunnah yang buruk, jejak yang buruk, dia pun akan menerima akibat atau dosanya, ya. Begitu. Maka ayo, paling enggak kita buat jejak itu untuk anak cucu kita, ya. Buat jejak di rumah kita. Apa yang mau kita tinggalkan untuk anak-anak kita itu? Kebiasaan apa yang akan dicatat oleh anak, gitu, oleh cucu, sehingga pada saat kita tidak ada, tuh anak kita akan mengingat itu dan mungkin akan meneruskan kebiasaan itu, ya. Itu seperti waktu Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, kan? Abu Bakar itu manusia yang sangat taat dan begitu mengikuti apa yang menjadi sunnah Nabi. Maka Abu Bakar pun bertanya, wahai Aisyah, adakah kiranya dari kebiasaan Nabi yang belum pernah aku lakukan? Kata Aisyah, ada ayah. Apa itu? Nabi itu setiap pagi pergi ke pasar, katanya, ya, nyuapin nenek-nenek yang buta itu. Nah yang Yahudi itu ceritanya itu. Oh, begitu Abu Bakar sampai di situ kan ngelus dada Abu Bakar itu, karena ternyata yang dijumpainya adalah seorang wanita yang kasar lisannya, gitu. Yang terucap dari lisannya hanyalah cacian makian tentang Muhammad, gitu. Jangan percaya Muhammad, Muhammad itu pendusta, dan lain sebagainya. Ya Allah, tuh Abu Bakar sampai ngelus dada, ya Rasulullah, itu orang seperti ini yang kau suapi itu. Dan begitu Abu Bakar nyuapin orang itu, si nenek itu, langsung ditepis sama dia. Siapa kamu? Katanya. Hah? Kamu bukan orang yang biasa nyuapin saya. Kok nenek tahu? Dari mana kamu tahu? Dari mana nenek tahu? Orang yang biasa menyuamiku itu orangnya baik, orangnya ramah, hangat, gak kayak kamu. Ya Allah, ya nanya dulu itu kabarnya gimana nih? Gak kayak kamu, katanya. Astagfirullahaladzim, ya. Kemana dia, katanya? Sudah tidak ada, nek, ya.
orangnya, sudah meninggal dunia. Hah? Kaget kan? Nenek tahu siapa dia? Dia itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teriak itu nenek, menjerit. Ya Allah. Dia menyesali semua caci maki yang pernah dia lontarkan dari lisannya itu, dan saat itu juga dia menyatakan syahadat. Nah gitu. Akhlaknya Rasulullah itu sulit berat untuk ditiru Nah ternyata Abu Bakar kan juga berusaha membuat jejak yang hampir mirip dengan itu. Pada saat beliau menjadi khalifah itu, Abu Bakar punya kebiasaan setiap pagi itu pergi ke pinggir kampung itu. Nah, Umar bin Khattab kan penasaran, ngikutin dari belakang nih, kemana nih Abu Bakar nih tiap pagi. Ternyata itu masuknya ke rumah seorang perempuan. Wah, udah curiga ada tuh Umar. Nah ternyata setelah Abu Bakar tidak lama setelah itu keluar lagi, diperiksa masuk ke dalam, ternyata siapa yang dijumpai di dalam rumah itu? Seorang perempuan yang buta, tidak punya siapa-siapa, hidup sebatang kara di situ. Nah, Umar tanya kan, ibu tahu siapa tadi yang datang ke sini? Saya nggak tahu, nggak kenal dia. Dia nggak pernah ngomong, dia nggak pernah cerita. Tapi tiap pagi dia datang ke sini, membersihkan rumahku, lalu memasak masakan untukku dan terus pergi. Tuh. Dia tidak pernah mengenalkan dirinya, Abu Bakar itu. Sampai berlutut Umar tuh mendengar cerita itu, merasa nggak sanggup lagi gitu, mengalahkan Abu Bakar dalam hal itu. Nah itu. Jadi orang-orang dulu itu nggak penting jadi populer di mata manusia, tapi berusaha mencuri perhatian Allah begitu, dengan amalnya yang istimewa. Nggak penting itu jadi terkenal di hadapan manusia. Nah begitu Pak, yang membuat jejak-jejak itu kan pada akhirnya juga tetap gitu tercatat dan Allah abadikan ternyata, walaupun tidak ada yang merekam apa yang dilakukan Abu Bakar itu, tapi kan ceritanya sampai juga ke kita. Begitu, luar biasa. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Di ayat ini Allah ingin menyampaikan salah satu di antara sunnatullah, bahwa di antara ketetapan Allah, sunnatullah itu adalah ketetapan Allah, adalah mengazab umat kaum yang menyimpang, mengazab umat yang mendustakan. Tetapi Allah tidak akan pernah mengazab suatu kaum sebelum Allah mengutus seorang utusan yang akan menjelaskan kepada mereka tentang apa kebenaran itu. Lam yakun min sya'nillahi ta'ala wa huwa al-adlu ar-rahim. Tidaklah termasuk di antara sifatnya Allah, di mana Dia itu adalah zat yang maha adil, zat yang maha penyayang, an yuhlika ummatan bi'azabin ibadatan wa bi'azabi ibadatin wasti'salin, bahwa Allah akan membinasakan suatu umat dengan azab yang membinasakan, itu menghabiskan semuanya. Itu istiqsal itu qabla an yab'atsa fiha rasulan, sebelum Allah mengutus kepada umat ataupun kaum tersebut rasulan yu'arrifuha bi rabbiha, seorang utusan yang akan mengenalkan umat itu kepada Tuhannya,
mengenalkan mereka tentang apa-apa yang dicintai oleh Allah dan apa-apa yang dimurkainya, memerintahkan pada umat itu untuk melakukan itu hal-hal yang dicintai oleh Allah serta meninggalkan apa-apa yang tidak disukainya dan semacam itulah. Nah, maka kehadiran setiap Rasulullah, setiap nabi itu menjadi hal yang pasti bagi setiap generasi manusia. Nah, maka dalam hal ini berdasarkan ayat ini, orang yang hidup di masa fatrah, masa di mana nabi dan rasul tidak ada. Khususnya yang dimaksud masa ini adalah masa di mana Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah. Karena Nabi Isa itu hanya 3 tahun kalau tidak salah ya, menjalankan misi kerasulannya itu. Lalu setelah itu diangkat. Yang ada hanya pengikut yang tidak banyak kan. Itu pengikut yang tidak banyak itu. Nah, setelah itu tidak ada rasul, tidak ada nabi. Kurang lebih 600 tahun lamanya kan sampai diutusnya Nabi Muhammad itu. Itulah masa yang disebut masa fatrah. Para ulama mengatakan bahwa bagaimana nasib orang di masa fatrah ini, ya kembali ke ayat ini. Maka mereka dihukumi selamat gitu. Tapi dengan catatan selama tidak menyimpang menjadi penyembah berhala. Nah, karena yang banyak di kalangan bangsa Arab ketika itu kan penyembah berhala. Nah, tetapi yang tidak mengikuti ajaran penyembahan terhadap berhala ini, betulnya mereka itu ya menisbatkan keyakinan dan amal perbuatannya itu kepada ajarannya Nabi Ibrahim. Tuh, Nabi Ibrahim. Ya, ya, apalagi syariat haji yang setiap tahun terus berjalan kan, ya, hanya tawaf saja tetapi hajinya itu yang ada. Nah, jadi seperti itu Pak, ya, ya berarti kalau berdasarkan itu, ya seandainya ayah Nabi, ibu Nabi memang tidak menyimpang menjadi penyembah berhala, ya berarti hukumnya selamat itu. Adapun pernyataan Nabi dalam salah satu sabdanya ada yang mengatakan bahwa ayahku dan ayahmu di neraka. Yang dimaksud oleh Nabi ayahku itu adalah pamannya beliau, Abu Thalib. Karena bagi orang Arab paman itu kedudukannya sama dengan ayah. Dah, sama dengan ayah. Sama juga seperti anak saudara itu kedudukannya sama dengan anak sendiri. Ya. Nah, makanya Aisyah, istrinya Nabi, Aisyah itu punya anak apa enggak? Hah? Punya anak enggak? Enggak ada dalam sejarah, enggak punya anak. Tapi Aisyah diberi kunyah Ummu Abdillah. Ada kunyahnya. Lakobnya apa, kunyah namanya ya, gelarnya itu adalah Ummu Abdillah, ibunya Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah adalah putranya Asma, putra dari saudarinya, ponakan gitu. Nah, jadi di kalangan Arab biasa begitu ya, menyebut, mendudukan anak saudara itu seakan-akan anak sendiri. Sama juga memposisikan paman seperti ayah sendiri, gitu ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulan. Oke, terus kita lanjutkan lagi ayatnya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri,
maka kami akan perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar diperintahkan agar mentaati Allah, begitu ya, maknanya begitu. Lalu mereka melakukan kedurhakaan, mutrafiha, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Kalau tanpa ada keterangan agar mentaati Allah, maknanya itu kan berarti begini, kami akan perintahkan orang-orang yang biasa hidup mewah di negeri itu. Memerintahkan untuk apa? Memerintahkan untuk menunjukkan ya kemewahan-kemewahan, bersenang-senang dengan urusan dunia, begitu. Yang maknanya kami perintahkan itu adalah begini. Ya bukan berarti Allah yang memerintahkan begitu, ya. Ya kalau begitu mah berarti apa salah mereka? Allah sendiri yang memerintahkan, ya kan? Nah, yang dimaksud kami perintahkan itu maknanya adalah jika suatu negeri, suatu umat, suatu kaum itu akan dibinasakan oleh Allah, maka salah satu di antara pertandanya itu adalah Allah akan jadikan banyak orang-orang yang senang hidup mewah, senang dengan gaya hidup, bersenang-senang dengan urusan duniawi, gitu. Itu maksudnya. Jadi akan banyak tuh orang-orang seperti itu, sehingga sedikit yang paham agama, sedikit yang mengerti agama, maka yang terjadi merajalela maksiat, kemungkaran, dan yang mendukung, membackingi semua itu adalah orang-orang kaya yang punya uang ini. Kan begitu, ya. Nah, perjudian di mana-mana, backingnya siapa? Oh, cukong. Nah, yang punya duit itu. Nah, sama dulu umat-umat dulu tuh begitu, ya, sehingga merajalela kemaksiatan itu. Ya karena memang ada yang mendanai, berarti kan? Ada yang mendanai. Ya mohon maaf, seperti sekarang itu LGBT itu kenapa bisa begitu merebak, ya, perkembangannya itu merajalela? Ya, karena ada yang membiayai, Pak. Iya, itu suatu propaganda itu, jangan salah. Sengaja dibiarkan mereka ini tumbuh subur di mana-mana. Ya, tumbuh subur di mana-mana. Kenapa? Kalau makin banyak nih kalangan LGBT ini, maka tidak perlu perang, dengan sendirinya penduduk bumi ini akan semakin berkurang. Nah, kapan mereka punya anak? Lah nggak akan punya anak. Itu cuman nggak sadar kan mereka itu, ya, nggak sadar. Kalaupun merekanya yang nggak punya keturunan, mereka sendiri yang cepat mati karena penyakit. Ya, nauzubillah. Ya makanya sadarkan dong mereka itu, coba ajak berpikir begitu, ya. Jadi begitu katanya. Jadi Allah biarkan orang-orang yang hidup mewah ini semakin banyak tuh. Dan mereka inilah yang menguasai, ya. Aduh, ngeri ya. Ya, amarna mutrafiha. Terus apa yang terjadi kemudian? Fafasaqu fiha. Lalu mereka pun melakukan kefasikan, kedurhakaan di negeri itu. Fahaqqa 'alaihal qaulu, sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan atau azab kami. Fadammarnaha tadmira, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Semua bukti fakta tentang ini kita bisa lihat, ya, peninggalannya sampai hari ini masih bisa kita lihat. Ada kaum Ad, ada kaum Samud, ya, ada kaum Sodom,
kaumnya Nabi Lut itu. Semuanya. Dan tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tersisa. Termasuk di zaman Nabi Nuh, tidak ada yang tersisa kecuali yang ikut di atas kapalnya. Itu makanya salah satu di antara nikmat yang Allah ingatkan selalu pada kita adalah bagaimana Allah mengangkut orang-orang yang beriman di atas kapalnya Nuh, yang itu menjadi nenek moyang kalian. Hei manusia hari ini nih, kalau tidak ada yang selamat lagi di zaman Nabi Nuh, nggak akan ada kita. Jadi manusia yang ada sekarang ini adalah keturunan dari mereka yang diangkut oleh Allah di atas kapalnya Nabi Nuh itu. Itu. Nah, di surat Yasin kan ada itu, di antara tanda kebesaran Allah itu adalah kami angkut tuh kalian, maksudnya nenek moyang kalian dulu di atas kapal. Itu. Bab kalau tidak ada yang selamat, udah nggak akan ada manusia lagi tuh. Ya. Aduh, wa kam ahlakna minal quruni mim ba'di Nuh, dan betapa banyak kami telah binasakan dari generasi-generasi yang ada setelah Nabi Nuh. Wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Cukuplah Tuhanmu sebagai zat yang maha teliti lagi maha melihat dosa-dosa hambanya. Artinya Allah yang akan memperhitungkan dan Allah yang maha mengetahui apakah suatu negeri itu sudah layak mendapatkan azab atau belum. Ya, khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Nah, umat Nabi Madi sayang sama Allah. Allah tidak akan mengazab umat ini selama engkau Nabi masih ada di tengah-tengah mereka. Ya, tuh. Nabi nggak mau memperlihatkan kepada Rasulullah bagaimana Allah menghancurkan, membinasakan umatnya. Ya, sayang sekali itu Allah tuh sama kita. Dulu itu. Jadi selama engkau masih hidup di tengah-tengah mereka, nggak mungkin Allah akan mengazab umat ini. Kedua, Allah juga tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka selama masih ada yang beristighfar, selama masih ada yang mohon ampun pada Allah, Allah tidak akan menurunkan azabnya. Dalam sebuah hadis qudsi juga disampaikan bahwa laula itu apa bahasanya itu, seandainya sudah tidak ada lagi orang-orang tua yang rajin ruku dan sujud, seandainya tidak ada lagi anak-anak bayi yang masih disusui, seandainya tidak ada lagi binatang-binatang ternak yang butuh makan dan minum, maka pasti Allah akan timpakan azab itu dari langit. Tapi karena masih ada orang tua yang rajin bangun di tengah malam, sholat, minta ampun, Allah tahan tuh azab itu, ya. Itu karena masih ada tuh bayi-bayi yang disusui, masih ada binatang-binatang tuh ternak yang butuh itu. Ya itulah, beruntunglah kita jadi umatnya Rasulullah, ya. Gitu. Cuma jangan jadi keenakan, mentang-mentang nggak sholat nggak terjadi apa-apa, ya. Jangan dikira tidak akan ada akibatnya, ya. Jadi apa kesimpulannya? Satu, menetapkan akidah akan adanya qadha dan qadar. Secara singkat pemahamannya begini, qadha adalah segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan sebagai rencana yang akan terjadi pada semua makhluknya sampai hari kiamat. Itu qadha, rencana Allah.
Qadar adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi menjadi kenyataan. Itu qadar. Makanya ketika kita menyikapi sesuatu yang sudah terjadi, suka mengatakan qadarullah, kan begitu. Ya, sudah takdir Allah, sudah qadarnya Allah begitu. Jadi sudah terjadi. Tapi yang masih belum terjadi yaitu qada, ketetapan, rencana. Ya. Apakah bisa berubah? Bisa. Maka dalam hadisnya Allah Rasul menyatakan la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada Allah kecuali doa, ya. Kedua, menetapkan akidah akan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Tetap pesan itu ada, ya. Ketiga, menetapkan keadilan ilahi pada hari kiamat sehingga tidak akan ada seorang pun yang dizalimi saat itu sedikit pun. Yang gambarannya tadi, bahwa tidak akan ada seseorang yang memikul dosa orang lain. Tidak akan ditemukan pada catatan amal itu seseorang tercatat melakukan satu perbuatan dosa padahal dia tidak melakukannya. Nggak akan ada itu nanti di akhirat. Kalau di dunia kita masih bisa menemukan itu. Orang baik-baik tersangka, dianggap melakukan kejahatan, ya, bahkan bisa sampai masuk penjara. Yang jelas-jelas jahat melenggang saja, ya. Itu di dunia, ya. Maka tidak akan menemukan gitu siapapun yang mencari keadilan di dunia ini, mah, gitu. Nanti di akhirat semuanya akan tampak nyata dan tidak akan ada yang dizalimi. Lalu yang keempat, menjelaskan sunnatullah dalam hal membinasakan umat-umat terdahulu. Hanya saja tidaklah mereka dibinasakan oleh Allah kecuali setelah mereka diberi peringatan, ya. Kecuali setelah mereka diberi peringatan. Kan umatnya Nabi Yunus juga itu sudah hampir saja diazab itu, ya, iya, hampir diazab. Cuma mereka buru-buru tobat, ya. Ketika lihat dari atas, wah, dikira hujan, begitu mau hujan, awan hitam. Ternyata di balik awan itu mereka lihat ada api, kan? Waduh, ini bakal turun azab kita nih. Mereka cari Nabi Yunus tuh nggak ketemu karena udah lari, meninggalkan mereka gitu. Meninggalkan mereka, naik ke atas kapal itu Nabi Yunusnya. Mereka pun bertobat tuh. Nah, makanya Nabi Yunus kemudian karena berzikir terus dalam perut itu, perut ikan tuh, ya. Nah, kemudian terdampar di pantai, kembali kepada mereka dalam keadaan mereka sudah beriman pada Allah, ya. Nah, itu husnul khatimah tuh umatnya Nabi Yunus, mah, ya. Nah, iya, nggak sampai kena azab itu. Kemudian peringatan dari hidup bersenang-senang dan bermewah-mewahan di dunia, karena hal itu akan membawa pada kefasikan, dan kefasikan akan membawa pada kehancuran atau kebinasaan, ya. Jadi orang yang senang hidup mewah, hedon, ya, ini akan justru akan lebih mendorong pada kefasikan. Fasik itu apa? Tidak taat pada aturan agama, ya. Kenapa? Orang yang merasa bisa mengatasi persoalan dengan uangnya, mereka nggak merasa penting untuk ibadah. Untuk apa sholat? Itu kenapa? Nggak ada hubungannya, semua bisa selesai dengan uang, ya, itu. Itu, ya. Udah semua dikendalikan dengan uangnya itu. Nah, itulah kira-kira pelajarannya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baru sampai ayat ke-17. Ya, monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, betul.
Pertama, tentang anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, ini termasuk yang dikecualikan tadi, karena ada hadisnya yang sahih bahwa ketika seseorang meninggal dunia, in qata'a amaluh, terputus amalnya, dia nggak punya kesempatan lagi untuk menambah kecuali 3. Nah, salah satunya doa dari anak yang soleh akan terus ngalir untuk orang tuanya, ya. Nah, jadi bisa bermanfaat itu doa anak-anak itu. Kalau doa orang lain apakah memberi manfaat? Ya, asalkan doa dari orang yang sama-sama seagama, beriman. Itu bisa walaupun bukan anak sendiri. Kalau doa mah sepakat semua ulama sampai. Terus jadi makanya yang kita harapkan dari anak itu sebagai orang tua sebetulnya adalah setelah nanti kita tidak ada, doa mereka nggak akan putus gitu ya, terus mendoakan kita. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita seperti itu ya. Yang kedua, tadi apa yang kedua tuh? Oh, kalau di dunia sekarang saja kita mengenal ada rekaman, apalagi di akhirat ya. Jadi lebih canggih lagi ya nanti ya. Seperti apa kaifiyatnya, seperti apa teknisnya Allah memperlihatkan catatan amal itu, wallahu alam, kita nggak tahu. Apakah dalam bentuk slide ditayangkan di depan dia gitu ya? Ya, wallahu alam ya. Tapi yang pasti, kalaupun memang ada gambaran teknologi ya, teknologi Allah lebih canggih lagi. Sama seperti ketika kita memahami bagaimana yang di neraka dengan yang di sorga kok bisa bercakap-cakap. Tuh di surat Al-A'raf itu kan bisa berdialog begitu. Apa neraka dan sorga ini deketan? Nah, ya kan nggak mungkin kalau berdekatan mah ya. Nah, gimana komunikasinya? Nah, itu udah saya bingung. Kalau di dunia saja jarak jauh, hari ini kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan alat ini, ya apalagi teknologi Allah nanti, ya lebih canggih lagi pastinya ya. Nah, ya udah, yang penting mah yakini bahwa apa semua yang diinformasikan Al-Quran itu benar, pasti akan terjadi. Dan yang ketiga, tentang apa yang terjadi di Palestina, di Gaza, sebetulnya sudah kita bahas minggu yang lalu kan, bahwa Allah sudah menjanjikan itu. Seandainya mereka mengulangi tindakan yang sama, melakukan kerusakan, kami pasti akan kembali mengazab mereka. Nah, itu janji Allah sudah ada. Dan janji Allah itu pasti tidak akan diingkari janjinya. Cuma kapan? Nah, itu yang kita nggak tahu ya. Pasti mereka akan hancur. Pasti itu. Tapi kapannya hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Nabi Musa, Nabi Isa terakhir. Nah, bagus pertanyaannya. Kenapa Yahudi nggak dibinasakan dari dulu gitu? Padahal mereka kan juga membangkang gitu ya. Nah, inilah ada rahasia di balik itu semua, ada hikmah pastinya. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan umat akhir zaman pengikut Muhammad ini berjihad di jalan Allah. Karena itu yang akan terjadi sebelum kiamat, terjadi peperangan besar antara umat Islam dengan Yahudi ya. Ada hikmah kalau itu. Jadi umatnya Nabi Musa memang tidak sampai habis gitu ya, tidak sampai habis, tidak seperti umat-umat yang dulu. Ya hikmahnya wallahu a'lam, ya salah satunya itu.
Karena Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi kiamat sampai umat Islam memerangi Yahudi. Jadi bahasanya bukan orang Palestina memerangi Yahudi, tetapi umat Islam. Berarti saat itu sudah menjadi satu kekuatan semuanya. Satu komando, satu pimpinan. Ya, kapan? Ya berarti saat kita sudah dipimpin oleh seorang khalifah kembali itu. Ya, Imam Mahdi nanti. Kapan? Wallahu a'lam. Ya. Ya, konon sih katanya sudah ada itu. Tinggal menunggu waktu kapan. Ya, karena pada waktunya ketika Allah menghendaki, nah itu pasti akan terjadi. Karena orang yang memang itu Imam Mahdi pun dia tidak menyadari kalau dirinya itu Imam Mahdi. Ya. Tapi nanti pada waktunya. Kapan ya? Wallahu a'lam lah. Ya. Jadi pokoknya mah jangan salah gerbong aja kita, ya. Udah. Itu. Berusahalah berada di barisan yang benar aja gitu ya. Itu jangan salah itu nanti gerbongnya. Nanti kita dibawa jadi pasukannya Yahudi malah nanti. Nauzubillah deh. Aduh, ya Allah. Baik, itu dulu kita cukupkan dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.